Yang menarik dari final Piala Asia tahun ini, saudara-saudara, final Piala Asia antara Jordania dengan Qatar ini adalah adanya pemain dari Liga Super Malaysia. Liga Super Malaysia terlibat di sini. Ada 3 pemain Jordania, 2 pemain aktif di Liga Super Malaysia, dan 1 mantan pemain dari Liga Super Malaysia yang akan tampil. Wah, ini keren, saudara-saudara. Ini menunjukkan bahwa ya kualitas atau level atau tingkat kompetisi di Malaysia ini bagus, saudara-saudara, lumayan. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita cakap, kita bacotin, kita ulas, kita analisis, kita kita omongin tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, bukan berkepentingan politik, tidak ada muatan provokasi kebencian, semuanya berdasarkan fakta dan bukan klaim, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini, saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan membahas final Piala Asia 2023 yang mempertemukan Jordania dengan Qatar. Yang menarik adalah, saudara-saudara, dari pertandingan final ini akan terdapat 3 pemain. 2 pemain aktif dari Liga Super Malaysia dan 1 mantan pemain dari Liga Super Malaysia. Yasan Al-Arab, mantan pemain Selangor. Kemudian ada Nur Al-Rawadeh, juga pemain dari Selangor. Kemudian ada Fadi Awad dari PDRM. Wah, ini menunjukkan kualitas dan level Liga Super Malaysia yang memang cukup bagus. Lumayan lah, saudara-saudara. Lumayan. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita cakap, akan kita bacotin di edisi kali ini, saudara-saudara. Jadi begini, saudara-saudara. Jadi begini, final Piala Asia ini akan digelar tanggal 10 Februari. 10 Februari 2024 di Lusail Stadium di Qatar sana, di Doha, Qatar sana. Dan yang tampil adalah, ini cukup mengejutkan, saudara-saudara, Jordania. Jordania akan tampil di final. Di final menghadapi hostnya. Hostnya adalah Qatar. Jordania ini kenapa mengejutkan, saudara-saudara? Karena Jordania itu adalah tim yang menempati peringkat ketiga. 1 dari 4 tim peringkat ketiga terbaik di fase grup. Nah, mereka dari grup E. Di grup E itu Jordania mendapatkan 4 poin. Poinnya sama dengan Palestina, sama dengan Syria. Hanya 1 poin lebih baik dari Indonesia. Nah, ini mengejutkan, saudara-saudara. Dan di pertandingan grup E itu, saudara-saudara, pertandingan grup E itu kan satu grup dengan Malaysia, dengan Korea Selatan, dengan Bahrain. Dan Jordania ini pada pertandingan pertama itu menghajar, membantai Malaysia 4-0. Wah, keren. Membantai Malaysia 4-0 dan membuat Malaysia gugup, pemain-pemain Malaysia. Kemudian di pertandingan kedua mereka menahan imbang Korea Selatan 2-2. Dan di pertandingan terakhir, nah ini yang cukup mengejutkan, lebih mengejutkan lagi. Jordania itu justru kalah 0-1 dari Bahrain. Tetapi kan sepak bola itu bukan matematika, saudara-saudara. Sepak bola itu bukan matematika. Di babak 16 besar, terlepas dari kontroversial kartu merah yang diterima oleh Aiman Hussein. Hussein Aiman apa Aiman Hussein ya? Dari pemain Irak itu, saudara-saudara. Pada akhirnya Jordania berhasil menang 3-2 melawan Irak di babak 16 besar. Kemudian, di perempat final, kejutan Jordania berlanjut dengan menyingkirkan tim kejutan lainnya, Tajikistan 1-0. Dan puncak permainan Jordania ini waktu menghadapi Korea Selatan di semifinal. Pertandingan fase grup melawan Korea Selatan kan skornya imbang, draw, seri 2-2.
Nah, sekarang di semifinal ini adalah Jordania menang 2-0 langsung, saudara-saudara. 2-0 langsung. Luar biasa, 2-0 langsung melalui Al-Naimah dan Al-Tamari. Nah, Al-Tamari ini julukannya adalah Lionel Messi dari Jordania. Final, saudara-saudara, di pertandingan final nanti, saudara-saudara, tanggal itu 10 Februari 2024 itu Jordania akan bertemu dengan Qatar. Qatar ini host, tuan rumah sekaligus juara bertahan Piala Asia. Mereka juara Piala Asia 2019 dan perjalanan Qatar untuk sampai ke final itu luar biasa, saudara-saudara. Mereka clean sheet di fase grup. Bukan hanya clean sheet, mereka mencatatkan kemenangan 100%. Mereka mengalahkan Lebanon, mereka mengalahkan Tajikistan, mereka mengalahkan Cina. Wah, luar biasa, saudara. Dengan pemain yang mayoritas bermain di Liga Qatar, Liga dalam negeri. Kemudian di babak 16 besar, saudara-saudara, di babak 16 besar itu Qatar mengalahkan Palestina 2-1. Itu baru dia kemasukan golnya itu di babak 16 besar melawan Palestina, saudara-saudara. Kemudian di perempat final, mereka menang adu penalti melawan Uzbekistan 3-2 setelah bermain imbang 1-1 selama 120 menit, saudara-saudara. Dan, sama seperti Jordania, puncak penampilan Qatar yang luar biasa itu juga terjadi di semifinal, di babak 4 besar. Mereka melawan Iran, saudara-saudara. Mereka melawan Iran. Dan Qatar ini comeback, saudara-saudara. Menang comeback. Mereka sempat tertinggal lebih dulu di menit keempat melalui Sardar Azmoun, kalau nggak salah. Kemudian mereka balik unggul menjadi 2-1 di akhir babak, sebelum babak pertama berakhir. Kemudian Iran itu sempat menyamakan kedudukan 2-2 di babak kedua. Ali Reza Jahanbakhsh itu menyamakan kedudukan pada menit ke-51 melalui penalti, tetapi mentalitas Qatar, kualitas permainan yang bagus, kemudian semangat tempur yang tinggi didukung oleh fans yang memadati Al-Tumama Stadium di Doha ini, akhirnya Ali Azmoun itu membuat Qatar unggul 3-2 di menit ke-82. Jadi Qatar akan menantang Jordania. Oh, kebalik, saudara-saudara. Jordania yang akan menantang Qatar. Yang menarik dari final Piala Asia tahun ini, saudara-saudara, final Piala Asia ini adalah keterlibatan pemain dari Liga Super Malaysia. Ada 3 pemain Liga Super Malaysia. 2 pemain aktif ya. Pemain aktif masih sampai aktif untuk setidaknya untuk musim lalu sampai musim depan mungkin masih aktif. Sementara 1 pemain lagi musim lalu aktif tetapi hanya setengah musim kemudian sudah tidak aktif lagi. 3 pemain itu adalah si Yassan Al-Arab. Yassan Al-Arab ini sekarang ini dia main di Al-Shorta. Al-Shorta musim depan dia main di Muliter, tetapi pada 2002 sampai 2023 itu dia bermain untuk Selangor FC. Kemudian ada lagi Nur Al-Rawadeh. Al-Rawadeh ini sejak 2003, sejak musim lalu itu bermain untuk Selangor FC, midfield. Kemudian ada lagi Fadi Awad. Fadi Awad ini sekarang sejak tahun 2022 itu bermain untuk PDRM. Itu adalah defensive midfield. Kalau Nur Rawadeh itu adalah gelandang midfield, kemudian Yassan Al-Arab itu center back, tapi Fadi Ahmad ini adalah defensive midfield. Ketiga pemain ini memerankan peran yang sangat vital, peran yang sangat penting di starting line up, di skema permainan Jordania selama Piala Asia. Walaupun tidak selalu masuk starting line up ya, walaupun tidak selalu bermain 90 menit. Kadang mereka masuk starting line up, kadang juga baru masuk di babak kedua. Tetapi peran mereka itu luar biasa. Peran mereka sangat bagus. Termasuk di fase grup ketika berhadapan dengan Malaysia, ketika berhadapan dengan Korea Selatan, ketika berhadapan dengan dengan Bahrain. Begitu pula di fase knockout ketika berhadapan dengan Irak, ketika berhadapan dengan Tajikistan, dan ketika semifinal secara mengejutkan mengalahkan Korea Selatan. Jadi peran mereka ini vital sekali, saudara-saudara. Saudara-saudara ingat, fans
Liga Super Malaysia pasti tahu kalau misalnya kita sebut saja ya si Yayasan Al Arab. Yayasan Al Arab ini datang ke Malaysia, ke Selangor itu tanggal tahun 2021, 18 Desember 2021 untuk bermain di musim 2022. Waktu itu dia datang bersama teman dia di tim nasional si Baha Abdel Rahman. Baha Abdel Rahman. Kemudian dia bermain ya sebenarnya cukup bagus lah saudara-saudara, menjadi pemain utama. 35 pertandingan dia menjalani di Liga Super Malaysia bersama Selangor dengan 3 gol walaupun posisinya sebagai center back. Tetapi saudara-saudara, sayang sekali pada tanggal 3 Oktober 2023 ini si Yayasan Al Arab ini kontraknya itu diakhiri. Diakhiri setelah dia di-ban. Dilarang bermain di Liga Super Malaysia oleh Asosiasi Sepak Bola Malaysia seumur hidup. Karena kalau nggak salah itu karena dia memukul wasit, memukul referee. Itu jadi dia keluar dan setelah itu dia meninggalkan Liga Super Malaysia dan dia pergi ke Al Shorta. Kemudian sekarang dia main di Muayter. Mulai musim depan dia akan main di Al Muayter. Kemudian selain Yayasan Al Arab itu ada Nur Al Rawadeh. Nur Al Rawadeh itu juga main di Selangor FC di Liga Super Malaysia. Jadi di Selangor FC ada 2 pemain Jordania, si Yayasan Al Arab dan si Nur Al Rawadeh. Posisinya adalah midfield, usianya baru 26 tahun. Dan performa dia di Selangor ini sebenarnya ya lumayan lah. Lumayan walaupun tidak sebagus Yayasan Al Arab sebenarnya. Dia bermain kalau nggak salah sekitar 30-an pertandingan saudara-saudara. 30-an pertandingan di Liga Super Malaysia. Itu. Kemudian yang terakhir adalah Fadi Awad. Fadi Awad ini posisinya adalah defensive midfielder. Dia tidak terlalu tinggi sebenarnya saudara-saudara. Tidak terlalu tinggi, hanya 167 cm. Fadi Awad atau nama lengkapnya Fadi Muhammad Awad Saleh. Ini bermain di PDRM sebagai defensive midfielder. Musim 2000 kalau nggak salah itu sejak musim 2022 kalau nggak salah saudara. Musim 2022 atau 2023 lah. Kalau nggak salah ya saudara-saudara ya. Kalau nggak salah 2023 itu dia bermain ya lumayan walaupun kita tahu lah PDRM kan bukan tim yang bagus-bagus sekali di Liga Super Malaysia. Prestasinya di Liga Super Malaysia juga tidak terlalu bagus. Mereka juga promosi kalau nggak salah ya musim lalu atau musim sebelumnya. Tetapi Fadi Awad ini juga bermain cukup bagus ya. Mungkin sekitar saya nggak tahu ya, sekitar 20-an pertandingan selama musim 2023 kemarin. Itu dia tampil cukup bagus dan itu ternyata penampilan Fadi Awad, kemudian Nur Al Rawadeh, kemudian Yayasan Al Arab di Liga Super Malaysia itu ternyata berlanjut di tim nasional Jordania karena pelatih tim nasional Jordania Hussein Amota ini ternyata juga memantau pemain-pemain Jordania tidak hanya yang berada di Eropa, tidak ada yang di liga-liga besar seperti Liga Arab Saudi, Liga Qatar, tetapi dia juga memantau pemain-pemain Jordania yang ada di liga di Asia Tenggara, di Liga Super Malaysia khususnya. Dengan kualitas Liga Super Malaysia yang sebenarnya Liga Petani sih. Karena dominasi Johor Darul Takzim yang cukup besar, cukup banyak. Tetapi pada faktanya, pada kenyataannya pelatih si Amota ini Hussein Amota ini tetap memilih pemain tim nasional Jordania dari Liga Super Malaysia. Kalau dia merasa Liga Super Malaysia tidak bagus ya, dia nggak akan mengambil pemain dari Liga Super Malaysia, saudara-saudara. Kalau dia merasa Liga Jordania, Liga Premier Jordania lebih bagus dari Liga Super Malaysia, pasti dia nggak akan memanggil si Yayasan Al Arab, kemudian Nur Al Rawadeh, kemudian Fadi Awad. Tidak akan, saudara-saudara. Tapi kan faktanya dia mempekerjakan pemain dari Liga Super Malaysia. Adanya pemain dari Liga Super Malaysia yang tampil di final Piala Asia, saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa kualitas Liga Super Malaysia ini ya lumayan lah, saudara-saudara. Lumayan. Nggak bagus-bagus sekali juga tidak. Bagus iya, ya lumayan lah. Lumayan ya, moderat. Moderat cenderung bagus. Lumayan lah, saudara-saudara, bagus. Apalagi kan kemarin juga Liga Super Malaysia itu juga menyumbang banyak sekali pemain di Piala Asia.
banyak sekali. Ada pemain dari Lebanon juga ada main di situ. Kemudian ada yang dari Indonesia juga ada pemain dari Liga Super Malaysia yang bermain di Piala Asia. Jadi memang kualitasnya lumayan lah Liga Super Malaysia. Walaupun sekali lagi saya harus mengatakan walaupun dominasi Johor Darul Taksim itu terlalu besar saudara-saudara. Ini yang mungkin harus dihilangkan. Kalau Liga Malaysia itu ingin lebih kompetitif ya, dominasi Liga Johor Darul Taksim itu harus dihilangkan. Caranya bukan bukan melemahkan Johor Darul Taksim, bukan melemahkan JDT, bukan, tetapi membuat tim yang lain kompetitif. Nah, misalnya Selangor, dia harus mampu membangun tim yang jauh lebih kompetitif dengan sokongan finansial, dengan sokongan pemain, dengan banyak hal lah. Faktor teknik maupun non teknik, itu harus diperhatikan. Kemudian misalnya siapa lagi ya, Penang kalau dia mau tampil, Sabah FC kalau dia mau tampil bagus ya, dukungan finansial, pemodal istilahnya investor itu harus diperbanyak. Kemudian misalnya Kedah Darul Aman, Terengganu, kemudian mana lagi, Pahang, apalagi lah klub-klub itu ya, pokoknya Kuala Lumpur FC itu harus berbenah supaya dominasi Johor Darul Taksim itu tidak lagi terlalu dominan. Ya bolehlah dia menang liga, tetapi gapnya itu jangan terlalu jauh. Misalnya tidak usah lagi menyapu bersih semua piala ya, bagi-bagi piala lah. Kayak begitu. Jadi sayang sekali karena dengan pemain Liga Super Malaysia ada di final Piala Asia ini kan menunjukkan kualitasnya bagus. Kualitas bagus juga harus diimbangi oleh persaingan yang ketat. Persaingan yang ketat, jangan lagi ada tim yang terlalu dominan. Nah, kalau itu yang terjadi saudara-saudara, Liga Super Malaysia akan yang terdepan di Asia Tenggara mengalahkan Liga Thailand, saudara-saudara. Sekarang ini saudara-saudara, Liga Super Malaysia memang baru mengirimkan pemain ke final. Final Piala Asia walaupun bukan berasal dari Malaysia. Tetapi kan sepak bola ini proses saudara-saudara. Sepak bola itu terus bergerak. Bergerak seperti air, mengalir mencari ruang kosong, mencari tempat-tempat yang akan disinggahi. Itu jadi proses, mana tahu ya, ini suatu saat nanti misalnya bukan hanya pemain Liga Super Malaysia yang tampil di final Piala Asia, mana tahu tim nasional Malaysia akan tampil di final Piala Asia. Nah, mana tahu klub Liga Super Malaysia akan tampil di final Liga Champion Asia. Kalau Piala AFC sudah biasa. Sekarang selanjutnya Liga Champion Asia, mana tahu, kita nggak akan tahu. Ya mulailah dari bertahap seperti ini. Bertahap proses, dan keberadaan pemain Liga Super Malaysia di final Piala Asia, Qatar melawan Jordania ini ya sebenarnya harus bangga lah. Sebagai Malaysia, penyokong sepak bola di Malaysia, pendukung bola sepak di Malaysia itu harus bangga. Ini menunjukkan bahwa level Liga Super Malaysia ini bukan kaleng-kaleng begitu loh. Bukan kualitas Liga Super Malaysia itu tidak bisa dipandang remeh, tidak bisa dilihat dengan sebelah mata. Walaupun sekali lagi saya mengatakan bahwa dominasi Johor Darul Taksim itu terlalu besar, terlalu gapnya terlalu besar lah Johor Darul Taksim dengan tim-tim lain. Tetapi kan sekali lagi itu adalah proses ya. Semoga saja kedepannya persaingan tidak hanya menjadi milik Johor Darul Taksim. Ada 2, 3, 4 tim bersaing untuk memperebutkan gelar juara dengan selisih poin, dengan gap yang tipis, itu bagus. Misalnya seperti Liga Premier Inggris itulah. Itu kan ada 3, 4, 5 tim yang bersaing untuk gelar juara. Itu bagus. Nah, semoga itu Malaysia seperti itu. Beda dengan Liga Indonesia. Kalau Liga Indonesia itu memang persaingannya ketat sekali. Tidak ada tim yang dominan. Jadi tim yang bawah maupun yang atas itu selalu punya peluang sama untuk menjuarai Liga Indonesia. Tetapi Malaysia tidak. Nah, ini seharusnya bisa sepertinya dikombinasikan, mencontoh apa yang terjadi di Liga Premier Inggris, saudara. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan. Semuanya sudah kita bahas. Semuanya sudah kita ulas, kita cakap, kita perbincangkan, kita analisis tentang final Piala Asia 2023 yang akan mempertemukan tuan rumah Qatar dengan Jordania. Jordania adalah salah satu tim peringkat
ketiga terbaik. Keren saudara-saudara, keren. Dan tadi kita juga yang membahas juga tentang keberadaan pemain-pemain dari Liga Super Malaysia di final Piala Asia. Khususnya ada 3 pemain di Jordania. Mereka adalah Fadi Awad, itu main di PDRM, midfield gelandang lah, pemain tengah. Kemudian ada Nur Al-Rawadeh, itu dari Selangor. Dan yang terakhir ada Yasan Al-Araf, itu defender juga yang sebelumnya main di Selangor FC, tetapi kemudian di kontraknya diusir, dikeluarkan, disuruh pergi dari Liga Super Malaysia setelah melakukan kekerasan, memukul wasit, memukul referee. 3 pemain ini membuktikan bahwa kualitas Liga Super Malaysia ya memang bagus. Lumayan lah setidaknya dibandingkan negara liga-liga di seputaran tetangga Indonesia. Lumayan lah itu. Lumayan. Karena materi pemain yang di Qatar itu mayoritas bermain di Liga Qatar. Kemudian Jordania itu mayoritas juga bermain di liga dalam negeri Jordania. Hanya ada beberapa yang main di Arab Saudi, ada yang main di Lebanon, ada yang main di Libya, ada yang main di Qatar, ada juga yang main di Prancis, di Montpellier. Montpellier itu si Musa Tamari atau apa itu? Lionel Messi dari Jordania. Dan ini ya bagus, saudara, bagus, menunjukkan bahwa cukup diminati lah Liga Super Malaysia. Pemain-pemain dari Liga Super Malaysia itu cukup diminati di kalangan tim nasional dari Asia. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton. Tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermutu, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!